Yang Allah lakukan adalah hal-hal yang terbaik. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Dengan bersyukur kita mengakui kedaulatan Allah dan atas kehidupan kita. Kata senantiasa ini menunjuk kepada waktu dan kondisi. Firman Tuhan tadi berkata ayat 20, ucap bersyukur senantiasa atas segala sesuatu. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang waktu dan kondisi. Ada waktu yang tidak, ada waktu-waktu di mana kita merasa kita ada dalam pergumulan. Ada waktu-waktu Tuhan bawa kita kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang membuat kita senang, bersukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perlu yang Tuhan katakan dalam hidup kita adalah kita bersyukur kepada Allah. Kata senantiasa ini menunjuk kepada waktu dan kondisi, yakni setiap saat dalam segala kondisi. Ini juga menunjuk kepada segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tadi kita tolak, secara manusia kita tolak. Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa harus saya yang alami? Tuhan kenapa tidak orang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kondisi-kondisi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atas kehidupan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu harus ingatkan, ketika Tuhan izinkan kita dalam situasi dan kondisi ini, waktu dan kondisi ini, mari yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa. Amin. Ucap syukur. Apa kekuatan sana? Kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17, kata berdoa, ucap syukur dan segala sesuatu itu menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kita mengucap syukur ada kekuatan. Coba bersungguh-sungguh, ini sahabat orang kita, ini sahabat tubuh, ini begini. Kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, mungkin ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada kekuatan yang Tuhan buat bagi saya. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan sudah siap jalan semua. Amin. Sebab itu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan